Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurjana dari kelas 5E, Prodi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sebuah kasus untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan konseling. Nah, di sini ada sebuah kasus yang berjudul kasus bullying pelajar terjadi di Kota Bogor. Siswi SMP sampai lompat dari lantai 3 sekolah. Nah, dalam kasus ini, siswa SMP melompat dari lantai 3 bangunan sekolah ini terjadi karena korban mengalami bullying dari salah satu rekannya yang ada di sekolah. Nah, kemudian pada hari kejadian, karena diduga korban sudah tidak tahan dengan aksi bullying, maka dia lompat dari lantai 3 bangunan sekolah. Nah, menurut Wakil Ketua KPAID atau Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah Kota Bogor, Wiwit Liftiani, nah dari kejadian ini korban masih selamat, namun mengalami luka di bagian kaki. Nah, dan secara psikologis anaknya alhamdulillah sudah kembali ceria dan normal. Lalu, apakah korban sudah kembali bersekolah? Nah, Wiwit Liftiani ini memastikan bahwa korban sudah kembali ke sekolah. Nah, namun di sekolah yang berbeda. Nah, setelah memastikan korban bisa beraktivitas normal kembali. Nah, lalu tindakan selanjutnya yang dilakukan pihaknya adalah memanggil dan meminta klarifikasi pemilik yayasan sekolah tersebut. Nah, ada beberapa poin yang disampaikan ke pihak yayasannya, yaitu diantaranya meminta untuk memperketat fungsi pengawasan, kemudian meminta melakukan edukasi terhadap anak-anak dan memberikan pembinaan yang berkaitan dengan bahaya bully dan efek akibatnya. Nah, maka pendekatan yang harus dilakukan menurut saya yaitu yang pertama, pendekatan krisis atau disebut juga pendekatan kuratif. Nah, merupakan upaya bimbingan yang diarahkan kepada individu yang mengalami masalah. Nah, lalu guru BK itu diharapkan untuk lebih memperhatikan siswa atau siswinya. Nah, mengetahui kan permasalahan apa yang sedang mereka alami. Nah, apakah siswa tersebut tertekan sekali atau stres? Nah, sehingga korban memilih untuk melompat dari lantai 3 sekolah. Lalu, maka perlu diperhatikan sekali agar hal itu tidak terjadi. Nah, tentunya guru BK itu harus membantu memberikan solusi dari permasalahan peserta tersebut. Nah, tujuan dari pendekatan ini yang paling utama tentunya adalah mengatasi masalah yang dialami oleh individu. Nah, lalu yang kedua itu menurut saya ada pendekatan preventif. Nah, di sini itu guru BK menekankan pada pencegahan terjadinya masalah-masalah yang mungkin dialami. Nah, yang dialami oleh peserta didik tersebut. Di sini, guru BK itu berperan memberikan pencegahan terjadinya bullying, seperti mengadakan pemberian materi yang membahas tentang pencegahan bullying, lalu menjelaskan tentang bahayanya bullying, sehingga membuat peserta didik itu menghindari itu terjadinya kasus itu. Nah, dan juga memberikan efek jerah bagi peserta didik yang telah melakukan bullying sebagai pelaku bullying tersebut, agar mereka bisa sadar karena apa yang telah dilakukannya itu salah dan konsekuensinya sangat berat bagi dirinya maupun orang lain yang di sekitarnya. Maka sebagai guru bimbingan konseling, selain dari menangani, mengawasi, memberikan solusi mengenai permasalahan peserta didik itu, maka guru BK juga harus memahami terlebih dahulu mengenai pendekatan-pendekatan apa yang harus dilakukan agar peserta didik bisa mengetahui dan membantu menyelesaikan hambatan yang peserta didik hadapi, baik dalam belajar, menyesuaikan diri dengan lingkungan sekitar atau dengan keluarga. Juga membantu individu memperkembangkan dirinya secara optimal sesuai dengan kebutuhan dengan tahap perkembangan dan kemampuan dasar yang dimilikinya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.